Hal ataka haditsul ghasyiyah? Apakah telah datang kepadamu, hai Muhammad, berita tentang al-ghasyiyah? Apa itu al-ghasyiyah? yakni al-qiyamah, tentang hari kiamat. Jadi mengenai kiamat ini. Maka al-ghasyiyah salah satu nama dari hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Subuh kali ini kita lanjutkan surat Al-Ghasyiyah. Jadi setelah surat Al-A'la, Al-Ghasyiyah. Dalam menjadi imam sangat dianjurkan, dan itu menunjukkan mendalamnya ilmu agama seseorang kalau dia membaca surat itu dari atas ke bawah. Ya, justru para ulama memakruhkan kalau kita baca kulhu rakaat pertama, rakaat kedua kuliah, harusnya kuliah al-kafirun dulu baru kulhu. Ya. Sekalipun surat Al-Ghasyiyah ini lebih panjang daripada surat Al-A'la, Sabbihisma, Nabi memberikan contoh pada subuh Jumat itu membaca surat Al-A'la. Begitu juga pada hari Jumat, surat Al-A'la. Begitu juga pada Idul Fitri, surat Al-A'la dise. Baru Hal Ataka atau Al-Ghasyiyah. Nah, ini susunannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasyiyah? Jadi hal ini harful istifham dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Inggris artinya question word. Kata tanya. Yang kadang-kadang mengandung artinya tidak. Seperti dalam surah Ar-Rahman. Ada dikatakan hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Nah, di situ diartikan tidak ada balasan bagi orang yang berbuat baik kemudian kecuali kebaikan juga. Gitu. Jadi bukan untuk tanya itu. Nah, kalau di sini kalimat tanya, kata tanya. Hal ataka haditsul ghasyiyah? Apakah telah datang kepadamu, hai Muhammad, berita tentang al-ghasyiyah? Apa itu al-ghasyiyah? yakni al-qiyamah, tentang hari kiamat. Jadi mengenai kiamat ini. Maka al-ghasyiyah salah satu nama dari hari kiamat. Jadi kiamat sendiri, kemudian as-sa'ah, kemudian al-ghasyiyah, kemudian az-zalzalah, al-qari'ah. Al-qari'ah itu kiamat. Ini riwayat Ibnu Abbas, dilanjutkan oleh Qatadah dan bin Zaid. Ini semua ahli tafsir ini. Ya, diriwayatkan ada seorang perempuan membaca hal ataka haditsul ghasyiyah. Kemudian Nabi melewati perempuan ini mendengarkan bacaannya. Kemudian Nabi mengatakan, "Na'am, qad ja'ani." Itu jawaban Nabi. Jadi hal ataka haditsul ghasyiyah. Kemudian Nabi mengatakan, "Ya, telah datang kepada aku berita tentang kiamat itu." Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Wujuh itu jamak dari wajah. Jadi satu wajah, wajhun. Banyak wajah, wujuhun. Ya. Jadi kita artikan wujuhun
wajah-wajah pada waktu itu atau banyak wajah pada waktu itu, yauma idzin, pada waktu itu yaitu pada hari kiamat, khasyiah ay zalilah, menunduk, lesu, rendah, merasa hina. Ya. Jadi dalam surat As-Sajdah dikatakan, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Kalau engkau bisa melihat, hai Muhammad, ketika itu pendosa-pendosa mereka menundukkan kepala mereka di sisi Tuhan mereka. Pertama karena malu, kedua karena takut. Malu, mereka kira tidak ada kiamat, ternyata kiamat ada. Mereka kira tidak ada hari kebangkitan, ternyata kebangkitan ada. Takut karena neraka sudah di hadapan mereka. Mau cari Tuhan yang mana? Tuhan mereka yang mereka sembah di dunia ini ternyata tidak dapat menolong mereka. Maka mereka menjadi tunduk, lesu, pucat, pasi, penuh dengan rasa takut, khawatir. Itu wujuhu yauma idzin khasyi'ah. Ibnu Abbas mengatakan khasyi'ah takhsha'u wa la yanfa'uha amaluha. Wajah-wajah pada waktu itu menunduk, lesu, pucat pasi, takut, gitu ya. Dan ketakutan amal mereka itu ketakutan mereka tidak berguna lagi. Begitu juga apa yang mereka kerjakan di dunia ini sama sekali tidak bermanfaat. Mereka bangun gereja, mereka bangun sinagog, mereka bangun pura, mereka bangun wihara, mereka banyak menolong pada hari Imlek atau hari perayaan mereka itu. Mereka memberi beras, itu tidak ada manfaatnya. Ya. Dalam ayat lain Allah menyatakan innal ladzina kafaru, sesungguhnya mereka yang kafir itu lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Harta benda dan anak turunan mereka sama sekali tidak berguna, tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Jadi wujuhu yauma idzin khasyi'ah. Amilatun nasibah. Ya, yakni kada amilat amalan katsiran wa nasabat fihi, bahwa mereka telah banyak beramal di dunia ini, melakukan perbuatan baik, dan mereka sampai letih, capek, tetapi tidak berguna, tidak bermanfaat. Kita masih ingat itu Bunda Teresa, bagaimana perjuangannya di Calcutta, India, gitu ya. Seumur hidupnya, Pak. Ya, ada Romo Mangun di Jogja. Wah, gimana itu? Itu menurut kaum mereka, Romo Mangun itu bagikan wali di dalam Islam, gitu ya. Santo-santo itu wali itu, Pak, santo. Ya. Ternyata mereka ini sampai kurus kering, beribadah seperti itu menurut agamanya, tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, kenapa? Karena dia kafir. Nah, ini kalau orang jil menyatakan, masa sih orang sudah capek beribadah tidak diterima? Karena syarat beribadah itu iman. Maka Allah menyatakan wala asri innal insana lafi husrin illa alladziina amanu wa amilus shalihat. Tidak boleh hanya amilus shalihat. Harus dasar iman. Iman itu harus muslim. Kalau bukan muslim tidak diterima. Ya. Ini namanya amilatun nasibah. Maka ketika
Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diundang ke Palestina untuk meresmikan penaklukan Palestina karena diserahkan kepada umat Islam daripada tentara Romawi. Salah satu yang menyambut itu ada seorang pendeta Nasrani kurus kerempeng. Ya. Melihat pendeta ini, Umar bin Khattab menangis. Ya. Menangis Umar bin Khattab. Kata Ubaidillah bin Al-Jarrah pada waktu itu sebagai panglima perang di sana. Ya Amirul Mukminin, hei Amirul Mukminin. Ya, innama huwa rahib. Dia itu hanyalah rahib. Kenapa kau menangis? Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyatakan, apakah kamu tidak pernah membaca ayat wujuhu yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah? Ya. Saya menangis karena orang ini sudah kurus seperti ini menderita, tetapi amalnya nasibah, tidak diterima. Capek toh dia, tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baru Ubaidillah bin Al-Jarrah menganggukkan kepala, ya betul berarti. Ya. Jadi landasan iman, landasan amal saleh itu harus iman bisa. Nah, ini orang menyamaratakan, wah ini siapa itu abu-abu semua itu, ya, yang menyatakan semua agama itu benar, gitu ya. Islam itu mau benar dewe, agama arogan, coba ngomong seperti itu. Yang benar, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang sah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi Allah adalah hanya Islam. Itu keyakinan kita itu. Ya. Jadi ini tadi wujuhu yauma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah. Jadi dia bekerja tetapi capek amalnya itu dia kerjakan tetapi ternyata tidak berguna baginya. Ya. Tasla naran hamiyah. Dia wajah-wajah yang lesu, capek, letih, sudah bekerja beramal di dunia ini, ternyata di sana seperti orang yang menanam padi, sudah menguning, ketika mau menanam, mau memanen, ternyata padinya tidak ada berasnya sedikit pun. Seperti itu kira-kira bagaimana kalau orang Sulawesi bilang kecele, sama itu ya. Orang Pekalongan juga kecele ya. Wes harapannya panen besar, ternyata tidak ada berasnya. Subhanallah. Jadi tadi dia akan masuk neraka, tasla naran hamiyah, yaitu api yang sangat panas, yang nyalanya mengepung diri mereka. Subhanallah. Tusqa min ainin aniyah. Mereka diberi minum ya dari air aniyah yang sangat panas, di puncak panas. Mengerikan itu Pak. Dalam surat Al-Kahfi yang dikatakan tashwil wujuh wa iyastabithu yughasu bima'in kalmuhli. Kalau mereka minta air dalam neraka itu, mereka disedorkan cairan nanah dan darah yang panasnya seperti besi yang dididihkan. Yashwil wujuh, wadah air yang mereka pakai itu baru dirapatkan sedikit ke wajah mereka, wajah itu menjadi terbakar. Ya, bagaimana panasnya? Daging yang ada di wajahnya itu terbakar ketika mereka masukkan karena sangat haus,
usus mereka menjadi rontok sampai keluar terhambur, isi perutnya itu sampai ke mata kaki, sampai ke kaki. Subhanallah. Coba gimana itu panasnya itu, Pak? Ya. Ini subhanallah. Ini kram kepala saya ini. Kalau membayangkan seperti ini, kayaknya kram kepala saya, Pak. Demi Allah. Ya. Kita karena ini di dalam Al-Quran disebutkan, Al-Quran itu tidak ada keraguan kebenarannya. La raiba fihi. Ya. Jadi tusqa min ainin aniyah. Mereka diberi minum dari air yang mendidih panas, sangat-sangat panas. Ya, haratan syadidatul harri tusqa min ainin aniyah. Wah, mendidihnya itu sangat mengerikan. Laisa lahum ta'amun, di dalam neraka itu tidak ada makanan bagi mereka illa min dhari', kecuali dari pohon dhari', yaitu pohon zakum. Jadi nama lain zakum itu adalah dhari', pohon dhari'. Apa itu pohon dhari'? Seperti pohon kaktus yang hidup di padang pasir, hidupnya di padang pasir, yang berduri, rasanya pahit, baunya busuk. Coba. Ya, dalam surat Al-Waqiah kalau nggak salah, di sana dikatakan inna syajarataz zakumi ta'amul athim. Sesungguhnya pohon zakum itu adalah makanan bagi orang-orang yang berdosa di dalam neraka. Ya. Jadi tadi rasanya pahit, baunya busuk, berduri. Kalau dimakan membuat sangat haus. Nah, kalau begitu mereka haus meminta minum, diberi air yang sangat panas, cairan nanah dan darah. Ya, makanya orang kafir itu minum gorong-gorong, air parit ini itu lebih mending, ya, mending itu daripada di sana. Makanya kata Nabi, dunia sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang beriman dibanding dengan nikmat surga. Ya. Di sini kita penjara, gimana? Kita ingin makan daging kambing harus beli, tidak ada yang gratis, ya kan? Kita melihat ayamnya, orang mau makan ayam lewat di depan kita, nggak boleh kita ambil. Ada aturannya, harus prosedurnya benar. Tapi di dalam surga, apa yang kita inginkan tidak ada milik pribadi di sana, semua boleh kita ambil. Nah, maka dunia penjara. Tapi bagi orang kafir dibanding dengan neraka, ya surganya mereka dunia ini, Pak. Jadi dunia sijnul mu'min wa jannatul kafir. Surganya dari dunia ini, surganya orang kafir. Ya, saya katakan tadi air gorong-gorong mereka minum itu lebih nikmat itu. Ya, dibanding sana mereka minum nanah, darah yang mendidih seperti timah yang dididihkan. Waliyadzubillah. La yusminu wa la yughni min ju'. Pohon zakum, pohon dhari' tadi tidak memberi kegemukan, tidak bisa memberi manfaat bagi badannya sehingga berkembang. Jadi semua orang di sana tidak ada daging, ya, dan tidak bermanfaat untuk mengenyangkan. Jadi makanan itu tidak mengenyangkan. Waliyadzubillah. Yuk kembali. Gitu ya. Nah, ini kita sampai ayat 7 itu ya. 1, 2, 4, 5, 6, 7. Ya. Ini berita dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti ada berita yang kedua, yaitu berita yang disampaikan oleh Allah itu berimbang, adil. Allah menyebutkan orang kafir tadi, nanti pada ayat berikutnya berita tentang orang beriman, wajah-wajah yang sumringah, yang berseri-seri. Ya, saya kira ini
masih banyak waktu ya, untuk kita jadikan diskusi ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.